muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Masih kita membaca tafsir dari surat Al-Bayyinah. Terakhir kita baca tafsir dari ayat yang keempat dari surat Al-Bayyinah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Allah terangkan dalam surat Al-Bayyinah ini ayat yang keempat bahwasanya ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tafarraqu, ya, terpecah belah setelah datang kepada mereka Al-Bayyinah, ya, kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang keempat ini Allah khususkan penyebutan ahlul kitab, padahal di awal ayat atau di awal surat yang Allah sebutkan bukan hanya ahlul kitab, yang Allah sebutkan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, ya, Allah sebutkan di awal ayat, di awal surat, ayat yang pertama dari surat Al-Bayyinah, yang disebutkan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik. Namun di ayat yang keempat Allah khususkan penyebutan ahlul kitab, tidak disebutkan orang-orang musyrik. Kenapa dikhususkan? Kata para ulama, dikarenakan mereka lah orang-orang yang tahu tentang Al-Bayyinah tersebut, tahu betul tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis dalam kitab-kitab mereka. Ya, bahkan ya dahulu ya ahlul kitab, terlebih orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ketika berselisih permusuhan dengan orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah yang ketika itu masih musyrik, ya mereka sering mengancam ya orang-orang Arab Madinah ketika itu, ya akan datang ya kelak Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, ya yang akan ya memerangi kalian, ya akan membela kami, bahasanya mereka, ya kami akan dimenangkan oleh Allah Ta'ala dengan diutusnya Nabi dan Rasul terakhir tersebut. Ya, karena mereka tahu betul ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, mereka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tahu tentang kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah datang kepada mereka Al-Bayyinah, ternyata mereka tafarraqu. Mereka ya berselisih, terpecah belah. Ada yang beriman dan yang sedikit. Kebanyakan mereka justru mengingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingkari Al-Bayyinah, mengingkari al-haq yang datang kepada mereka, yang sebelumnya mereka ketahui. Ya. Dan Allah ingatkan, padahal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal tidaklah mereka ahlul kitab, tidaklah mereka diperintah oleh Allah Ta'ala kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, menjauhi kesyirikan, ya. Sehingga apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada orang-orang Yahudi ketika itu, orang-orang Nasrani, sama dengan apa yang sudah diperintahkan kepada mereka yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, mereka mengaku pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengaku pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala, menjauhi kesyirikan. Begitu pula ketika datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama.
Inti dakwahnya adalah tauhid. Ya, sehingga tidaklah seorang nabi pun yang Allah utus, tidaklah seorang rasul pun yang Allah utus, ya, kecuali Allah perintahkan nabi dan rasul tersebut untuk mengajak umatnya agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala, menjauhi kesyirikan. Ya, sehingga setiap nabi dan rasul, ya, walaupun syariatnya berbeda-beda, ya, Allah sebutkan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, untuk setiap kalian wahai para rasul kami jadikan syariat masing-masing. Ya, ada perkara yang dihalalkan untuk umat nabi tertentu, ya, diharamkan untuk umat nabi yang lain, atau sebaliknya. Ya, ada yang, ya, sebelumnya dibolehkan, ya, untuk umat nabi tertentu, dan untuk umat nabi yang lain, ya, menjadi tidak diperbolehkan. Ya, itu syariat. Ya, Nabi Musa punya syariat tersendiri, Nabi Isa punya syariat tersendiri. Ya, tapi sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-anbiya ikhwatun li'allat. Ya, ya. Ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu layaknya saudara yang apa? Ya, sebapak. Bapaknya sama. Ya. Ya. Ibunya mungkin beda-beda. Namanya saudara sebapak. Ya. Apa maksud ucapan Rasulullah SAW, al-anbiya ikhwatun li'allat? Rasul terangkan, ummahatuhum syatta. Syariatnya beda-beda, namun dinuhum wahid. Namun usul prinsip agamanya itu sama. Sehingga akidahnya sama. Ya, sehingga dalam masalah akidah tidak ada perbedaan. Yang diajarkan oleh setiap para nabi dan rasul semuanya sama. Ya. Mengajarkan tentang tauhid. Ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, menerangkan bahwasanya setiap rasul yang Allah utus pasti menyeru umatnya, mengajak kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, ya, mengajak umatnya untuk meninggalkan dan menjauhi kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah utus, kata Allah Ta'ala, untuk setiap umat itu rasul. Ya. Apa dakwahnya? An i'budullah wajtanibut taghut. Ya, beribadahlah hanya kepada Allah Ta'ala dan jauhilah taghut, jauhilah, ya, kesyirikan. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah turunkan malaikat, ya, yang malaikat tersebut Allah turunkan dengan membawa wahyu. Allah perintahkan Jibril, ya, untuk menyampaikan wahyu kepada siapa? Ala man yasha' min ibadihi, kepada siapa yang Allah kehendaki dari sebagian hambanya. Sehingga Allah pilih di antara hambanya untuk mengemban wahyu tersebut. Allah turunkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada hamba pilihan tersebut wahyu dari Allah Ta'ala. Apa inti dakwahnya? An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, agar para nabi dan rasul tersebut memberikan indar, ya, memberikan peringatan kepada umatnya, ya, mendakwahi umatnya, ya, menyampaikan kepada umatnya annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala. Jadi siapapun dan apapun yang diibadahi selain Allah Ta'ala, maka kita katakan, ya, peribadatan tersebut peribadatan yang tidak hak, peribadatan yang batil.
Karena tugasnya para nabi dan rasul menyampaikan, an anziru annahu la ilaha illa ana. Sampaikan kepada mereka bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali diriku. Tapi enggak ada yang hak kecuali Allah Ta'ala. Berarti semuanya batil. Ya, fattaqun. Sehingga bertakwalah, takutlah kalian kepadaku, kata Allah Ta'ala. Ini para nabi dan rasul semuanya mengingatkan umatnya tentang masalah ini. Nuh alaihissalam, rasul pertama. Ya, dakwahnya beliau alaihissalam, beliau katakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah kalian hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian kecuali hanya Allah Ta'ala. Ya, sehingga ini makna dakwah ya para anbiya dan rasul. Nabi Hud alaihissalam sama, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah kalian hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah yang hak bagi kalian kecuali hanya Allah Ta'ala. Ya, begitu pula nabi-nabi yang lain. Nabi Saleh sama, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama yang disampaikan. Ya, Nabi Ibrahim sama, u'budullaha wattaquh. Beribadalah kalian hanya kepada Allah, takutlah kalian hanya kepada Allah Ta'ala. Nabi Syuaib juga sama, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Isa alaihissalam juga sama. Ya, yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada umatnya, kepada orang Nasrani juga sama. Ya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadalah hanya kepadanya. Ya, hadza siratun mustaqim, dan itulah sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Sehingga Allah sebutkan dalam banyak ayat ya, tentang ya kafirnya orang-orang yang mengklaim sebagai pengikutnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Isa, namun tidak mau mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya, sungguh telah kafir. Siapa? Ya, orang-orang yang mengatakan Allah itu sama dengan Al-Masih. Ya, Al-Masih itu Allah. Ya. Ada yang mengatakan Isa itu thalithu thalathah, salah satu dari tiga Tuhan. Juga sama Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga Tuhan. Karena orang Nasrani ya, ungkapan dan ucapan mereka tentang Al-Masih berbeda-beda. Ada yang mengatakan Al-Masih itu ya Allah, ada yang mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Ya, ada yang mengatakan Al-Masih itu salah satu dari tiga Tuhan. Ya, semuanya dihukumi sama oleh Allah Ta'ala. Laqad kafar, kata Allah Ta'ala. Ya, qalu ya, atau ya, Nabi Isa mengatakan wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Isa mengatakan, wahai bani Israel, beribadalah kalian hanya kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu man yusyrik billah, bahkan Nabi Isa mengatakan sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada selain Allah Ta'ala, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan bagi dia syurga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggal dia, tempat kembalinya dia adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang yang zalim tadi, orang-orang yang berbuat kesyirikan, syirik akbar tadi, karena syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Nabi Isa mengatakan wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang tidak bertaubat dari kesyirikan, itu tidak ada yang akan menolongnya. Ya, sehingga dakwahnya para anbiya war rasul ya, itu dakwahnya sama. Ya, dakwahnya satu.
Ya, sehingga ya Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal orang-orang ahlul kitab tidak diperintah oleh Allah Ta'ala kecuali agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala, menjauhi kesyirikan. Ini khulasah inti dari dakwahnya para nabi dan para rasul, mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, kata Allah dalam surat Al-Anbiya, ya, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad dari kalangan para rasul. Dan sebelum Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, sudah begitu banyak Rasul-Rasul yang Allah utus untuk umat manusia, ya, yang kita nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi Allah sebutkan, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad dari kalangan para Rasul illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada Rasul-Rasul tadi, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, kata Allah Ta'ala. Fa'budun, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Allah perintahkan seolah kepada Nabi kita, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Ya, sehingga ya Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya, ya, untuk menjadikan dirinya sebagai ilah, sebagai sesembahan. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam tidak pernah, ya, memerintahkan kepada umatnya untuk menjadikan ibunya, ya, sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada umatnya agar umatnya beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, menjauhi kesyirikan, ya. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Sebagaimana tidaklah mereka diperintah setelah mentauhidkan Allah Ta'ala, ya, tidaklah mereka diperintah kecuali sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wa yuqimus shalah, agar mereka menegakkan sholat. Jadi sholat juga syariat yang bukan hanya dibebankan kepada kaum muslimin. Umat-umat sebelumnya juga Allah syariatkan kepada mereka untuk mengerjakan sholat, ya. Walaupun ya mungkin kita nggak melihat di zaman kita ada selain kaum muslimin yang mengerjakan apa? Mengerjakan sholat. Ya, mungkin kita pernah mendengar, ya, hadis yang panjang tentang, ya, bagaimana disyariatkannya sholat kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi kita dimi'rajkan, ya, diangkat oleh Allah Ta'ala ke Sidratil Muntaha. Ya, Allah sebutkan secara tersirat dalam surat An-Najm, ya, peristiwa Isra Mi'raj. Kalau Isra-nya disebutkan secara sharih, secara gamblang dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, Maha suci Allah Ta'ala yang telah mengisrakan, ya, hambanya Nabi kita Muhammad SAW diperjalankan di malam hari. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari mana? Dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Disebutkan secara sharih, secara gamblang. Tapi mi'raj, Allah perjalankan Nabi kita Muhammad SAW dari masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Allah sebutkan tidak secara sharih, tidak secara gamblang, tapi secara tersirat. Allah sebutkan dalam surat An-Najm, walaupun disebutkan secara gamblang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka bagaimana ketika Nabi kita Muhammad SAW disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada umatnya tentang kewajiban mengerjakan sholat dalam sehari semalam sebanyak berapa? Awalnya 50 kali. Ya. Ketika Nabi kita turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, apa yang disampaikan Nabi Musa kepada Nabi kita Muhammad SAW? Kembalilah engkau ke Rabbmu, naik kembali, minta diringankan. Apa kata Nabi Musa? Aku sudah mencoba kepada umatku dan mereka enggak mampu. Ya. Nabi Musa menerangkan bahwasanya umat beliau, ya, disyariatkan sholat, ya, yang juga sama 50 kali. Nabi Musa menyampaikan enggak mampu mereka mengerjakan. Makanya Nabi kita diperintahkan untuk kembali naik, ya, menemui Allah Ta'ala agar diberikan keringanan, ya, sampai, ya, Allah ringankan yang tadinya 50 kali jadi bolak-balik Nabi kita Muhammad SAW sampai jadi apa? 5 kali. 5 kali yang nilainya tetap 50. Ya, nilainya 50. Ya, maka Nabi Musa menerangkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya Nabi Musa sudah mencoba kepada Bani Israel menyampaikan syariat tentang sholat, ya, mereka tidak mampu, ya, sehingga sholat merupakan ibadah yang Allah syariatkan, ya, bukan hanya kepada kaum muslimin. Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, di antara doa beliau apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya, wa min dzurriyyati, ya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, ya, wa min dzurriyyati, ya, dan bukan hanya aku tapi termasuk keturunanku. Itu doanya Nabi Ibrahim, ya, alaihi salam, ya. Bahkan, ya, bagaimana ketika Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk membawa keluarganya dari negeri Syam, ya, dibawa ke negeri Arab, ya, putra beliau Ismail yang, ya, bertahun-tahun ditunggu kedatangannya. Setelah lahir bayi, Allah perintahkan agar Ismail tersebut ditinggalkan dengan ibunya di negeri Arab, dibawa dari negeri Syam ke negeri Arab, kota Makkah ketika itu, negeri yang ketika itu belum berpenghuni, ya, Allah perintahkan. Allah sebut dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabbku, aku tempatkan sebagian keluargaku biwadin, di sebuah lembah, ya, ghairi dzi zar'in, ya, lembah yang tidak bisa ditanami tanaman pertanian, ya, inda baitikal muharram, ya, di Ka'bah, ya, tempat yang sekarang menjadi Masjidil Haram. Apa kata Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabbku, agar mereka itu menegakkan sholat, ya. Jadi jangan dianggap sholat itu apa, ya, syariat yang hanya diperintahkan kepada kaum muslimin, ya, umat-umat yang lain, ya, sebelum, ya, diutusnya Nabi kita Muhammad SAW juga disyariatkan untuk mengerjakan sholat, ya, walaupun, ya, kita nggak melihat ada umat-umat yang lain, ya, yang selain kaum muslimin juga mengerjakan apa, ya, mengerjakan sholat. Ibadah mereka sudah apa, diganti, ya, dirubah, sebagaimana kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka sudah diganti, dirubah, ya, ditinggalkan ajaran para nabinya, ajaran para rasul, ya.
Ya, sehingga terangkan di sini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, sehingga yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi kita adalah agama yang qayyimah. Agama yang benar, agama yang lurus. Yang dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah taala, syariatnya menjadi muhaimin atas syariat-syariat sebelumnya. Al-Quran dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai muhaimin, sebagai hakim untuk kitab-kitab sebelumnya. Jadi apa yang disebutkan dan diyakini oleh Al-Kitab sebelumnya, kalau disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya hal tersebut kebatilan, maka hal tersebut merupakan kebatilan. Ya, sehingga Al-Quran merupakan muhaimin. Ya, penentu ya mana yang benar dan mana yang salah, Al-Furqan. Sehingga ya tidak beriman ya tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman kepada Musa alaihissalam, kepada Isa alaihissalam, selama mereka juga tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikategorikan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, orang-orang yang juga tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Musa, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Isa, tapi ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dikategorikan sebagai muslim, tidak dikategorikan sebagai mukmin, sehingga dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Ya. Orang-orang kafir. Sehingga Allah tidak akan menerima agama apapun selain Islam setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innad dina indallahil Islam. Ya. Dalam ayat yang lain, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari ya selain Islam sebagai agama, ya maka falan yuqbala min, Allah tidak akan menerima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, sehingga setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Ya, sehingga sudah kita terangkan adanya muslim sama apa? Kafir. Ya, pada kajian sebelumnya. Ya. Sehingga ya Allah sebutkan dalam ayat ini bagaimana ahlul kitab. Makanya kita dilarang ya menyerupai ahlul kitab. Ya. Tahu tentang al-haq, tahu tentang kebenaran, itu ditolak. Ya, itu ya ciri sebagian di antara mereka. Kemudian Allah sebutkan ya, dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6, Allah katakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir ya, min ahlil kitab wal musyrikin, baik dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang musyrik. Kembali Allah sebutkan sebagaimana di awal, bukan hanya ahlul kitab tapi termasuk orang-orang musyrik. Sama ya, penamaan mereka secara umum orang-orang kafir. Ya, walaupun ya ahlul kitab ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan mereka juga musyrik. Ya, beribadah kepada selain Allah taala. Ya, orang-orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah taala. Allah sebut dalam Al-Qur'an, qalatil yahud Uzairun ibnullah. Ahlul kitab dari kalangan Nasrani juga terjatuh ke dalam kesyirikan, menjadikan Isa alaihissalam sebagai anak Allah taala diibadahi. Qalatin nasara al-masih ibnullah. Ya. Walaupun ya orang-orang musyrik menamakan mereka sebagai ahlul kitab, sehingga Allah sebutkan ahlul kitab. Ya, walaupun ahlul kitab juga ya di zaman Rasulullah banyak terjatuh ke dalam kesyirikan.
Ya, namun disebutkan secara khusus untuk membedakan dengan orang-orang musyrik Arab ketika itu. Allah sebutkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik, fi nari jahannam. Ya, Allah sebutkan tempat kembalinya mereka kelak di akhirat. Ya, Allah sebutkan apa? Ya, fi nari jahannam. Ya. Ini kabar dari Allah Ta'ala. Allah yang menyampaikan. Ya. Sehingga seorang muslim enggak boleh ada keraguan sedikit pun tentang apa yang disampaikan, dikabarkan oleh Allah Ta'ala. Ya, ini perkara gaib. Kalau Allah enggak mengkabarkan mungkin enggak tahu, tapi ini Allah mengkabarkan. Bahkan Allah tekankan sesungguhnya, pakai inna. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, Allah katakan fi nari jahannam. Ya, di neraka yang Allah namakan, sebagian nerakanya namanya jahannam. Ya, dikatakan jahannam kata para ulama li bu'di qa'riha, ya, wasawadiha, karena saking dalamnya lembah neraka tersebut dan saking gelapnya. Ya. Dikatakan apa? Ya, fi nari jahannam. Dan Allah katakan khalidina fiha. Ya, mereka kekal. Ya, di dalam neraka tersebut. Alhamdulillah. Ya, sehingga sebanyak apapun kenikmatan yang dirasakan oleh manusia di dunia ini, ya, kalau tidak masuk ke dalam surga maka menjadi percuma, sia-sia. Ya, sebanyak apapun kenikmatan, ya, kalau di akhirat ya dia tidak masuk ke dalam surga, ya, maka seluruh kenikmatan yang pernah dirasa menjadi tidak berarti. Ya. Terlebih ketika kekal. Ya, kekal di jahanam, berarti kekal dalam siksa. Kekal dalam azab. Ya. Sebentar saja di neraka. Ya. Sekejap saja seorang di neraka itu menyebabkan dia lupa terhadap kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, yu'ta bi an'am ahli dunya. Ya. Yaumal qiyamah wa huwa min ashabin nar. Didatangkan kelak pada hari kiamat orang yang ketika di dunia itu an'am ahli dunia, orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia, paling istimewa berarti di dunia. Didatangkan kelak pada hari kiamat, tapi dia termasuk penghuni neraka. Didatangkan. Ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangkan oleh Allah Taala, fayusbagh fin naris sabghah. Ya, orang tersebut yang dikategorikan sebagai orang yang paling nikmat di dunia tadi dicelupkan ke dalam neraka sekali celup. Ya, suruh nyicipi. Sabghah kata Rasulullah. Yusbah sabghah berarti apa? Dicelupkan tapi diangkat lagi. Kenapa diangkat? Karena mau ditanya. Apa pertanyaannya? Fayuqalu lahu hal ra'aita na'iman qat. Ya, hal ra'aita khairan qat wa hal marra bika na'imun qat. Dua pertanyaan, apakah engkau pernah melihat keindahan sebelumnya? Ya. Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sebelumnya? Ya, ini orang yang di dunia padahal kata Rasulullah an'am ahli dunia, yang paling banyak kenikmatannya. Ditanyanya, pernah enggak melihat keindahan? Pernah enggak merasakan kenikmatan? Ya. Ditanya setelah apa? Dia dicelupkan dalam neraka, diangkat lagi. Apa jawaban dia? La wallah ya Rabb, ma ra'aitu khairan qat,
ma marat bi na'imun qat. Ya. Tidak, wahai Allah Ta'ala, aku tidak pernah melihat keindahan, aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Lupa sudah. Lalu cuma sekali, ini diangkat lagi, sudah apa? Lupa terhadap seluruh nikmat yang pernah dia rasa. Ya, lupa. Ya itulah yang namanya ya, kenikmatan. Ya, terkadang kenikmatan yang banyak ya, dengan satu musibah saja membuat kita lupa. Ya, nikmatnya makanan akan kita lupakan ketika kita sariawan. Lu cuma sariawan. Ya, gak selera sudah yang lain. Sudah gak pernah merasakan kenikmatan. Ya. Lalu cuma sedikit. Sehingga seorang muslim mengambil iktibar dengan musibah di dunia. Ya, karena di antara ya hikmah di balik musibah adalah apa? Agar seorang hamba ya, kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, mengingat Allah Ta'ala. Ya. Nasbutan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Apa hikmahnya? La'allahum yarji'un. Ya. Coba kalau kita hidup sehat terus, nikmat terus, lupa mungkin kita. Tapi terkadang kita ditegur oleh Allah Ta'ala dengan musibah yang beban kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ingat, kita itu enggak punya ya kekuasaan apa-apa, walaupun terhadap diri kita sendiri. Gak bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat walaupun dari diri kita sendiri. Kita tuh hamba. Sehingga dengan ya, ditimpanya kita musibah terkadang kita jadi sadar. Nah, itu hikmah terkadang. Ini bagi orang yang mau mengambil hikmah. Sehingga ya di dunia terkadang seperti itu, gak melulu cuma nikmat. Ya, kita dapat musibah, kalau itu jadi teguran bagi kita, kita sadar itu kenikmatan yang luar biasa besar. Tapi mungkin orang-orang yang terus dapat nikmat akhirnya nggak sadar. Ya, di akhirat baru sadar, percuma sudah. Ya, sudah tidak bermanfaat. Saya terangkan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, tempat kembali mereka kelak adalah di neraka jahanam. Allah sebutkan khalidina fiha. Ya, mereka kekal ya di dalamnya. Sehingga Allah terangkan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahlul kitab itu dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Ya, kenapa kafir? Karena mereka tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun mereka mengaku beriman kepada Allah, mereka mengaku beriman kepada Musa, mereka mengaku beriman kepada Isa, mereka mengaku beriman kepada hari akhir, tapi tanpa keimanan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak bermanfaat pengakuan mereka ya, bahwasanya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Musa, beriman kepada Isa dan semisalnya. Ya, karena ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita, sebenarnya mereka juga tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena di antara yang dibawa oleh Nabi Musa, dibawa oleh Nabi Isa adalah apa? Keterangan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah sebutkan ya alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Ya, menerangkan sebagian ahlul kitab, orang-orang yang mau mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Sudah kita terangkan pada kajian sebelumnya siapa itu ummi. Ya,
Yang nabi tersebut alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Di mana nabi tersebut ya mereka dapatkan keterangannya di dalam kitab-kitab mereka. Di mana? Di Taurat. Juga apa? Di Injil. Ada keterangannya. Ya. Jadi ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, mereka juga ingkar kepada Taurat, ingkar kepada Injil, karena keterangan tentang Nabi kita Muhammad SAW, sifatnya, ya bahkan disebutkan dalam Injil namanya, ya itu ada. Ya, yang sifat Nabi kita ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengerjakan yang ma'ruf, melarang mereka dari perbuatan-perbuatan munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghalalkan untuk mereka yang thayyibat, mengharamkan kepada mereka suatu yang khabith, suatu yang kotor. Itu keterangan tentang Nabi kita ada di Taurat, ada pula apa? Ya, di Injil. Ya. Disebutkan ya, dalam surat Shaf, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika di awal dakwah menyampaikan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, itu Nabi Isa, ini Rasulullah ilaikum, aku itu Rasul Allah kepada kalian. Nabi Isa menyampaikan kepada Bani Israel bahwasanya beliau juga Rasul. Yang kata Nabi Isa, musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah, yang aku membenarkan ya kitab Taurat yang ada di hadapanku, kitab sebelumnya. Dan wa mubasysyiran, aku itu memberikan kabar gembira bi rasulin, dengan seorang rasul yang ya'ti min ba'di, akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya siapa? Ahmad. Dan Ahmad termasuk nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jabir disebutkan ya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammad, ana Ahmad. Ada 5 nama disebutkan. Di antaranya Ahmad. Ya. Itu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa hadzal rasul alladzi busyira atau basyara bihi Isa bil bayyinat, namun ketika datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Isa sudah mengkabarkan sebelumnya, dan Nabi kita membawa bayyinah, bukti, tiba-tiba mereka mengatakan hadza sihrun mubin. Ya, tiba-tiba mereka mengatakan itu sihir. Nabi kita dikatakan tukang apa? Tukang ya, sihir. Sehingga wakadzabuhu wa lam yattabi'uhu illa nafaran qalilan min yahud dan nasara. Kebanyakan ahli kitab ketika itu mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sedikit saja di kalangan mereka. Ya, ada yang beriman kepada Nabi kita Muhammad apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ya ahlul kitab ya baik Yahudi maupun Nasrani, mereka dikatakan sebagai orang-orang kafir yang Allah kabarkan bahwasanya orang-orang kafir itu fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, kelak ya di akhirat mereka tempat kembalinya adalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Bahkan Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Dan mereka ya orang kafir tersebut adalah apa? Syarrul bariyah, ay syarrul khaliqah. Allah kategorikan mereka sebagai sejelek-jelek makhluk. Ya. Sehingga orang yang tidak beriman itu Allah kategorikan sebagai apa? Sejelek-jelek makhluk. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya sejelek-jelek ad-dawab indallah,
sejelek-jelek makhluk menurut Allah Ta'ala. Ya, itu alladzina kafaru, itu orang-orang apa? Kafir yang apa? Fahum la yu'minun, itu orang-orang yang apa? Tidak beriman. Sehingga kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kekufuran. Kita minta kepada Allah Ta'ala taufik, ya, agar kita dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk istiqamah di atas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar diberi thabat di atas Islam. Minta kepada Allah Ta'ala agar diberi apa? Husnul khatimah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya biidznillah taala. Cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.